rujukan yang sedang berjalan saat ini sebagai bagian dari upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan di Kota Pontianak. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, memang untuk pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan ya, dan balita ini menjadi prioritas kita saat ini karena memang ya, angka kematian kita masih tinggi ya, masih tinggi dan terus terjadi. Oleh karena itu upaya-upaya promotif preventif bagian dari promotion ya, di health promotion, specific protection, early diagnosis and prompt treatment, serta disability limitation itu semua aspek harus kita jalankan secara komprehensif. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menunjang itu adalah sistem rujukan. Tapi sistem rujukan ini adalah hal yang sifatnya hilir. Ya, sifatnya hilir dalam pelayanan. Kita harus bergeraknya lebih ke hulu. Lebih ke hulu apa? Nutrisi ibu hamilnya diperbaiki, kemudian persiapan pernikahannya, catinnya. Seperti itu harus disiapkan dulu. Remaja calon pengantinnya disiapkan. Kalau kita bermain di hilir, resiko terpleset, resiko kesakitan, kematian itu jauh lebih besar dan dampaknya juga besar. Ya. Kalau kita bicara di hilir, nah, nggak tahu kenapa kok saya ditaruh di pertama, yang pertama. Ini di hilir ya. Jadi ibu hamil pastikan ibunya sehat, bayinya sehat, melakukan pemeriksaan secara rutin, ya, asupan gizinya cukup, ya, semua jenis imunisasi dan sebagainya yang diperlukan dapat dipenuhi, ya. Kemudian baru kita nanti bicara akses terkait dengan proses persalinan maupun pelayanan untuk ibu maupun bayinya. Baru kita bicara rujukan. Kalau kita bicara akses, Bapak Ibu, saya ulangi, akses itu ada 3 dimensi, ya, jarak, waktu, dan biaya. Kota Pontianak kita punya kurang lebih sekarang 16 rumah sakit, jaraknya dekat-dekat. Di utara sekarang ada 1 rumah sakit utara, sebentar lagi akan ada rumah sakit Angkatan Laut, Lantamal, 12 pas di perbatasan Batu Layan. Besok kita hari Jumat kami rapat untuk persiapan izin operasionalnya. Jadi kita rumah sakit banyak di Kota Pontianak. Ada 16, paling banyak di daerah seberang sini, paling banyak. Artinya sebenarnya akses rujukan seharusnya tidak mahal. Tapi yang terjadi apa? Akses ya, apa? Kita masih punya banyak PR untuk di sistem rujukan. Yang masalahnya akses ini. Masuk mana Pak? Ruang anak DBD penuh. Ya, keluhannya seperti itu ya. Telepon malam-malam Pak nggak dapat bed. Ya, gitu ya. Ini penuh, Pak, minta dirujuk, alatnya rusak, ya, nggak bisa di rumah sakit A, pindah ke rumah sakit B, pindah ke rumah sakit C, ya, spending time di perjalanan sehingga tinggal berdoa, dead on arrival, meninggal nyampe di rumah sakit terakhir meninggal, karena ke rumah sakit A butuh setengah jam, di sana observasi 1 jam, nggak bisa dirujuk ke rumah sakit B, perlu waktu lagi, dirujuk ke rumah sakit C, meninggalnya di rumah sakit C. Ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian, ya. Ini menjadi PR kita bersama, ya. Jadi jarak, waktu, biaya. Kalau kita bicara akses berarti 3 itu yang perlu kita perhatikan. Jarak, waktu, dan biaya. Punya duit, rumah sakit di sebelahnya, daftar 100.000, Pak, nggak punya uang saya tinggal 20.000, nggak akses deh. Jadi dari aspek pembiayaan kesehatan juga sangat penting. Ibu hamil berapa bulan? 9 bulan. Masa dia hari ini baru bingung, nggak punya BPJS maupun salary. Kalau dia tidak mampu, silakan segera diusulkan ke Dinsos, ke SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, atau langsung ke Wali Kota atau ke Dinkes buat permohonan, melampirkan KTP, KK, surat keterangan tidak mampu lurah, kita proseskan BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Ya. Nah, jadi kemarin ya
kita tahun ini jatahnya kurang lebih 38.000 ya. Kita bulan lalu ngejar slot karena data miskinnya desil 1 sudah beres, kita masuk ke desil 2, kita tambahkan lagi pesertaan 10.000. Terakhir bulan ini kita masih punya slot 1.000 ya. Masih punya slot 1.000. Jadi kalau ada ibu hamil ya, silakan segera didaftarkan. Pak, ada mau jalan ya Pak? Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Mutu layanan ya, terkait dengan mutu layanan ada banyak aspek yang harus kita lihat Bapak Ibu ya. Pelayanan kesehatan itu ada aspek supply dan demand. Rumah sakitnya betul 16, tapi tidak semua memiliki kemampuan pelayanan persalinan yang memadai. Harusnya rumah sakit tipe C itu konsepnya sudah mampu, sudah connect di pelayanan obstetrik neonatal komprehensif. Di situ sudah ada tim dokternya. Ya. Yang respon time-nya harusnya cepat ya. Gitu ya. Nah, ini variasi fiskal menyebabkan menyebabkan juga supply dan demand. Terkait dengan kondisi rumah sakit, ya, rumah sakit itu ada aspek sarana prasarana. Ada aspek sarana prasarana. Sarana itu bangunan gedungnya Bapak Ibu, ya. Prasarana itu sistem airnya, limbahnya, pencahayaan, kemudian pembuangan limbahnya, ya, gas medisnya dan sebagainya. Itu prasarana, ya. Sarana prasarana tiap rumah sakit berbeda. Makanya ada klasifikasi rumah sakit, ya. Tipe D. Tipe D, tipe D Pratama, tipe D, tipe C, tipe B, tipe A. Kenapa ada proses itu? Agar ya, konsep layanan bisa tersegmen. Sama seperti puskesmas, puskesmas wajib menyelesaikan 144 jenis penyakit. Oleh karena itu SDM, sarana, prasarana, obat dan sebagainya harus kita penuhi. Kalau semua orang tidak melalui puskesmas langsung ke rumah sakit, apa yang terjadi? Rumah sakit jadi puskesmas raksasa. Overload. Ketika overload, mutu layanan anjlok. Daftar antrian banyak, ketidakpuasan, masyarakat sudah emosi. Padahal itu harusnya sudah selesai di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas, klinik, dokter praktek mandiri. Oleh karena itu sistem rujukan yang berjalan saat ini berbasis kompetensi. Ya, berbasis kompetensi. Termasuk nanti ibu hamil. Ya. Ini aspek sarana prasarana dengan sumber daya. Ketika kita bicara sumber daya, ya, kita akan berbicara terkait dengan jumlah, jenis, dan kompetensinya. Pak, jumlahnya banyak Pak. Objek kami 2. Objeknya 2, tapi datanya jam 11 ya. Misalkan ini contoh. Ya, ada Pak ini. Misalkan seperti itu ya. Nah, ya. Kemana dulu? Oh ini Pak, mohon maaf ya, ke tempat lain dulu. Ya, ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Ya. Jadi ini menyebabkan masalah. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, termasuk di kabupaten kota ya. Karena gulanya itu banyak di kota Pontianak. Banyak rumah sakit di sini 16. Kabupaten kota lain hanya 1, 2. Ya. Pontianak itu daya tariknya tinggi. Orang sekolah di Pontianak, kerja kantor di Pontianak, berobat di Pontianak, investasi rumah di Pontianak. Betul kan Pak? Tertulis di dalam profil jumlah penduduk Pontianak 670.000. Padahal nggak hitung kita, ya, yang sekolah, yang kerja, ya kan, ya, yang beraktivitas berdagang di Pontianak bisa jadi 1 juta ya, 1 juta lebih, ya itu. Jadi seperti itu loh. Artinya beban Pontianak sebenarnya besar. Dan kita juga tidak boleh, kematian tinggi di Pontianak.
Pilah dulu, karena yang berobat di kota Pontianak tidak hanya penduduk kota Pontianak, banyak dari Kuburaya, Mempawah. Kalau sudah parah itu berusianya ke Pontianak. Paling banyak di Pontianak ke Sudarso. Dan masyarakat menjudge, oh paling banyak Pontianak nanti, ya gitu ya. Harusnya dipilah, ya. DBD paling banyak Pontianak, tidak. Buktinya setelah kita cek ternyata ya kabupaten lain ya tinggi. Kalau di kota Pontianak ketemu positif, langsung dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk dilakukan booking atau PSN. Ya. Di kabupaten lain sudah kita hubungi ini, tenang-tenang ya dinasnya, ya, atau puskesmas. Jadi ini jadi masalah juga. Ini ya sumber daya manusia, jumlah, jenis dan kompetensi. Ini jadi masalah, ya. Ini jadi masalah. Jumlahnya ada Pak, tapi kita di masa salah satunya sering nggak di tempat atau sering tidak ada. Ngantuk. Kemudian mutu, ya terkait dengan mutu, banyak konsep mutu ya, konsep mutu yang bisa kita pelajari, ada teorinya Gunawidya, ya. Mutu itu adalah salah satunya doing the right by default, ya, mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang benar sesuai dengan standar atau SOP. Cuci tangan yang sebenarnya 6, dikerjakan 5, ya. Atau cuci tangan SOP-nya 6 langkah, ya, dikerjakan 4. Gimana dia compliance rate-nya, kepatuhannya? Tentu akan rendah. Itu basic ya untuk pencegahan infeksi seperti itu. Mutu, ya. Bekerja sesuai dengan SOP. Setiap pasienkes, apalagi puskesmas, klinik, rumah sakit sudah akreditasi. Data di dashboard KAS kemarin saya lihat yang sudah diupload akreditasinya baru 2 rumah sakit. Yang lain sedang berproses. Kalau saya tanya IRC sedang berproses. Sudarso minggu lalu sudah diakreditasi, hasilnya belum keluar. Jadi sebenarnya konsep akreditasi adalah untuk menjaga mutu. Dia merupakan bagian dari proses audit eksternal sebagai bentuk pengakuan apakah pasienkes kita bermutu atau tidak. Nanti ada pratama, ya, kelasnya, hasil akreditasinya apa? Pratama Pak. Hasil akreditasinya apa? Paripurna. Jadi sudah bintang 5, bagus. Kalau sudah bintang 5, seharusnya ada korelasi yang positif, ya, ada hubungan yang sejajar dengan peningkatan jangan akreditasinya bintang 5, layanannya Bintang. masih banyak keluhan. Berarti kan berbanding terbalik. Seharusnya mutu layanan, ya, mutu layanan itu berbanding lurus dengan tingkat atau hasil akreditasi. Ini yang menjadi PR. Mutu belum menjadi budaya. Kemudian biaya. Bapak Ibu sekalian, untuk menyelenggarakan Puskesmas Ponen kami di Kota Pontianak, Puskesmas Ponen kami di 2019 masih 4 ya, Siantan Hilir, Gang Sehat, Aliannya, Kampung Dalam. Tapi karena Siantan Hilir kita bangun rumah sakit, puskesmas kami yang mampu persalinan tinggal sisa 3, Aliannya, Gang Sehat, dan Kampung Dalam. Nah, untuk membangun Puskesmas Ponen itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit loh, termasuk operasionalnya, termasuk luasan lahannya. Ya. Jadi luasan lahan menjadi salah satu PR juga. Semoga di tahun depan kita mendapatkan dana DAK, akan kita kembangkan lagi di utara, salah satu puskesmas akan kita konsepkan mampu bersalin minimal atau Ponen. Ini biaya. Ya. Jadi kalau mau bermutu itu perlu biaya betul. Ya. Kita contoh sederhana, cuci tangan, kalau nggak ada sabunnya, kalau nggak ada handnya, bisa bersih nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa sterilisasi alat kalau tidak punya alat sterilisator, ya. Alat sterilisator juga tidak murah. Ini boleh, ya. Nah, terkait dengan akses ya dan untuk pelayanan di rumah sakit, ini masih banyak variasi. Karena mutu belum menjadi budaya, begitu ya. Apalagi di daerah
terpencil, perbatasan dan kepulauan. Selalu disebut Pak Yanto. Ini Mutu tantangan tidak pelayanan menjadi rujukan. budaya. Sebaran distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Kita bersyukurnya di Kota Pontianak itu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS itu sudah lumayan banyak, ya, sudah lumayan banyak. Kurangnya ketersediaan jumlah dan jenis SDM tertentu. SDM tertentu itu sulit. Contoh spesialis urologi di kota nggak punya, yang punya Bayangkara, Sudarso, dan beberapa rumah sakit swasta. Sehingga pilihannya terbatas. Spesialis paru, nggak semua rumah sakit punya. Ya, seperti itu ya, contohnya. Tenaga-tenaga tertentu juga sudah fisikawan medis, susah juga cari di sini. Harus cari orang dari Jawa. Ya. Kemudian klasifikasi rumah sakit tidak menggambarkan kompetensi di rumah sakit. Jadi klasifikasi rumah sakit kadang tidak menggambarkan kompetensinya. Sama-sama kelas C, tapi bisa jadi dokter di rumah sakit A itu lebih banyak dari rumah sakit B. Seperti itu. Karena klasifikasi rumah sakit berdasarkan Permenkes 47 tentang rumah sakit kan, itu sekarang diatur hanya berdasarkan jumlah tempat tidur. Jumlah tempat tidur. Kemudian perlunya penataan sistem rujukan. Ini yang tantangan paling berat. Perlunya penataan sistem rujukan. Ya. Bulan lalu kami panggil semua rumah sakit, kita mau mengevaluasi dan mengefektifkan sistem. Ya. Sistem rujukan terintegrasi dari FKTP ke FKR. Kalau yang sudah bekerja sama dengan BPJS, itu kita sudah punya link. Ya. Jadi semua sudah digitalisasi. Kalau kita ke puskesmas atau ke rumah sakit, ya, tidak perlu bawa kartu, cukup buka mobil JKN atau tunjukin nik kita tahu nomor ini berapa. Kalau nggak punya ya, kalau nggak punya kartunya. Karena sekarang saat ini BPJS tidak lagi menerbitkan kartu. Tetapi ini sudah menjadi tantangan Bapak Ibu Lurah. Masyarakat jadinya ada yang nggak tahu dia sudah punya BPJS PBI. Nggak tahu sudah punya BPJS PBI, ya, sehingga nggak berani berobat. Kemarin setelah kasus yang di utara ya, di utara itu ada bayi 1 tahun lebih jantung bocor, tidak punya, sudah punya BPJS, dari Sudarso menyatakan tidak bisa di sini, tidak bisa dikerjakan di Sudarso, harus dirujuk ke Jakarta. Merujuk pasien ke Jakarta ini juga tantangannya berat. Tahun lalu dan tahun ini sudah ada beberapa pasien yang kita rujuk ya, menggunakan dana bansos. Yang ditanggung itu transportasi, akomodasi saja untuk satu pasien dan satu orang pendamping. Kalau kurang gimana? Karena dana bansos itu terbatas. Dan bansos 2023 itu bulan Juli kemarin sudah habis oleh duitnya yang 700, rumah sakit kota ada ya, utang kami hampir 1 miliar di rumah sakit kota ya. Itu karena masyarakat tidak memiliki BPJS. Padahal kalau memiliki BPJS, aksesibilitas dan pemanfaatan ya, atau manfaat ya, penerima manfaat pasien itu dapat mendapatkan pelayanan yang berbiaya. Oleh karena itu kalau memang ada orang miskin, ya langsung kita dorong untuk BPJS ya. Orang miskin, sakit jiwa, terlantar. Yang repot itu terlantar, tidak punya identitas sama sekali, demensia. Ketika ditanya, namanya sendiri tidak tahu. Ya. Itu susah. Ya. Ditanya namanya nggak tahu, kita mau rujuk ke rumah sakit, nanti bayar pakai apa, duitnya sudah habis. Ya. Duit bansos kita sudah habis. Ini repot juga. Akhirnya kemarin kita rawat di plat, ya, di plat Jalan Negara. Ini transformasi layanan kesehatan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Poin kedua, ya, transformasi layanan rujukan, ya.
meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Pemerintah berkomitmen untuk membangun rumah sakit rujukan regional maupun nasional. Alhamdulillah Rumah Sakit Sudarso sudah dibangun kelas A, bahkan saat ini pun untuk pemasangan ring untuk jantung sudah bisa dilakukan di Sudarso secara terjadwal, tidak lagi harus ke Jakarta. Alhamdulillah Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan konsep transformasi layanan kesehatan. Nggak kelihatan kecil ya. Nah, untuk layanan rujukan, kita mendorong semua rumah sakit untuk terus meningkatkan kompetensi manajerial pimpinan rumah sakit. Kadang dipilih sebagai pimpinan tapi manajerialnya nggak jalan. Proses fungsi manajemen pimpinan nggak jalan. Ya. Namanya direktur kan harus bisa melakukan fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, aktuatif, controlling, dan evaluatif. Ya. Ada yang nggak bisa seperti ini. Ya. Dan kita kasih rekom, ipalnya diperbaiki, alat sterilisasi dan sebagainya, penyimpanan obat, nggak ditindaklanjuti. Nah, terpaksa kita kasih sanksi. Gitu ya. Jadi kita nggak ingin seperti itu terjadi lagi. Kemudian, sertifikasi dan jejaring untuk pengampuan dalam pelayanan 7 penyakit prioritas, kanker, jantung, dan sebagainya, prioritas. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan dan pengampuan rumah sakit. Jadi Sudarso, nanti Pak Deputi Sudarso, dia sudah ada beberapa sister hospital dengan rumah sakit di Jakarta. Ini dokter subspesialis, profesornya nanti terbang, ada jadwal tertentu terbang ke Pontianak untuk memberikan pelayanan. Ini boleh sekalian. Nah, kemudian juga kita dorong juga untuk rumah sakit senantiasa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Rumah sakit sebagai sister hospital, penguatan budaya rumah sakit. Kemudian untuk sistem rujukan, kita harapkan puskesmas dan rumah sakit ada sistem rujukan berbasis kompetensi dan sisruter. Berbasis kompetensi gimana Bapak Ibu? Contohnya gini, puskesmas mau rujuk ke rumah sakit tipe C, tapi tipe C yang ada spesialis parunya itu rumah sakit kota. Rumah sakit tipe C yang satu nggak punya, artinya selama kompetensinya ada, berarti rujukannya akan dibuka. Kita bisa memilih dirujuk ke rumah sakit kota. Atau urologi di kota misalkan nggak ada, adanya di Bayangkara, maka yang terbuka nanti di menunya untuk rujukannya berarti ke rumah sakit Bayangkara. Ya. Jadi berbasis kompetensi. Untuk kedaruratan prahospital Bapak Ibu sekalian, di Kota Pontianak kita sudah punya PSC 119, Public Safety Center 119. Bapak Ibu nanti bisa call langsung di HP tanpa kode 119, cuma nanti akan terhubung ke NSC pusat, National Command Center pusat akan dihubungkan ke PSC Kota Pontianak. Tapi ada juga nomor khusus untuk PSC 119 yang bisa dihubungi. Itu layanan prahospital untuk rujukan. Paling banyak kasus kami itu kecelakaan, kemudian pasien terlantar, kemudian pengaduan dan sebagainya. Untuk persalinan beberapa kasus ada kita lakukan rujukan di prahospital. Ini konsep transformasi layanan kesehatan. Yang pertama, peningkatan mutu rumah sakit dan pengembangan Center of Excellence. Kegiatannya apa? Peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pengembangan Center of Excellence dan sister hospital dengan rumah sakit yang memiliki kompetensi lebih tinggi, memiliki tenaga yang lebih mahir, lebih profesional, sampai subspesialis, sebagai sister hospital. Kemudian penguatan tata kelola rumah sakit dan digitalisasi layanan rujukan.
Jadi stratifikasi layanan penyakit prioritas dan pengembangan jejaring kemampuan, kemudian sistem rujukan berbasis kompetensi, digitalisasi layanan rujukan, implementasi akademisasi sistem, ya. Kemudian peningkatan kompetensi manajerial lingkungan puskesmas serta penguatan budaya organisasi rumah sakit. Yang terakhir adalah penguatan sarana dan prasarana. Ya. Penguatan sarana prasarana dan alkes di rumah sakit ini kita pantau dengan aplikasi namanya ASPAK, aplikasi sarana dan prasarana serta alat kesehatan. Kalau rumah sakit nilai ASPAK-nya di bawah 60, berarti dia tidak terstandar. Entah sarananya, prasarananya, alat kesehatannya pasti ada yang kurang atau rusak, ya, atau belum terpenuhi jumlah. Seperti itu. Jadi kalau puskesmas misalkan nilai ASPAK-nya kurang dari 60%, nggak bisa maju akreditasi, gimana? Mau maju nilainya, ya. Puskesmas yang roboh, kalau ada yang roboh ya, tidak bisa diakreditasi. Roboh, bagaimana mau akreditasi? Roboh puskesmas. Ini Puskesmasnya roboh, nggak bisa lah diakreditasi. Untuk sistem rujukan. Roboh, Antrian puskesmasnya pasien roboh. BPJS di pelayanan rawat jalan rumah sakit. Banyak antriannya Bapak Ibu? Banyak. Ketika banyak berarti kan waktu yang lama untuk menunggu. Berarti waktu tunggu, waktu untuk mendapatkan pelayanan lebih panjang. Ya. Oh, Oleh parkir. karena itu, Terima kasih Bu ya. proses komunikasi Parkir. terhadap pasien harus dilakukan dengan baik. Ibu nomor 80 kira-kira akan dilayaninya jam 11, gitu ya. Jangan kemudian dia nunggu dari jam 7 sampai jam 11 di situ. Kasihan. Komunikasi. Komunikasi itu penting. Kalau di Bayangkara tuh jam di sistem terbuka 3:30 dia udah ngambil nomor antrian. Salut saya bilang. Dijelaskan yang penuh itu. Sekarang udah online ya? Anak kami hanya punya 10 kamar anak, 5 laki-laki, 5 perempuan. Ya, tidak mungkin anak laki-laki dicampur di kamarnya bareng. Wah, Jadi proses komunikasi terhadap pasien, wajib. namanya komunikasi efektif sebagai salah satu bentuk sasaran keselamatan pasien. Nomor satu adalah komunikasi efektif. Pak, ruang kami untuk anak laki-laki penuh, jadi anak perempuan. Kalau Bapak mau menunggu berikan antrian untuk dapatkan kamar, kalau tidak mau, apakah Bapak mau dirujuk ke rumah sakit yang lain? Itu pola komunikasi yang baik. Jangan bilang penuh kemudian dimarahin tanpa penjelasan yang rasional. Pokoknya penuh. Kalau Bapak nggak mau udah. Oh kacau. Nah gitu, nggak bisa. Viral deh. Ya, komunikasi yang baik. Tugas kita melayani perlu komunikasi yang baik. Sasaran keselamatan pasien yang pertama adalah komunikasi efektif. Ya. Berikutnya, ini penyebabnya juga ada nih. Tidak dipublikasikannya informasi secara real time. Yang antri banyak, dokternya padahal sudah ngabarin, saya besok nggak praktek, nggak disampaikan ke Pasien. saya besok keluar kota atau saya sedang sakit. Jadwal praktek tidak dipajang, jadwal buka poliklinik tidak diinformasikan, kuota pasien tidak disampaikan. Karena Bapak Ibu, ya, satu pasien kurang lebih untuk spesialis katakanlah 15 menit. Ketika dia ya, prakteknya jam 8 sampai jam 12 berarti 4 jam, berarti dia hanya bisa melayani berapa? 16 atau 20 pasien. Jangan dibuka 50 sampai jam berapa. Jadi Sampai seperti itu malam. komunikasinya ya. Kecuali waktunya bisa lebih cepat ya. Mungkin 10 menit itu bisa diatur. Nah itu proses komunikasi. Kemudian yang kedua, penolakan pasien di rumah sakit. Ya. Kemudian lambatnya pelayanan awal IGD. Pak, dokternya besok cuti. Loh, kok hari kerja cuti? Apa nggak ada dokter yang kedua? Padahal ini spesialis dasar. Nah, gitu ya.
Saya dalam hati aja tanya gitu ya. Jadi manajemennya bagaimana di sini gitu ya? Manajemennya gimana? Ya. Kemudian lembaga pelayanan awal di IGD. Jadi ada pasien ngeluh, Pak, saya kok dibiarin terus ya Pak? Sudah 10 menit di sini, nggak ditensi, nggak ditanya identitas, ya kan? Nggak ditanya informasi apakah saya ini pasien umum atau keluhannya apa dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Pak, saya sudah 6 jam di IGD, dia apa-apain? Gimana SOP-nya? Pertanyaannya, gitu ya? Ini pasien umum. Kalau ibu hamil gimana? Bisa nahan ada Bu? Nahan ada Bu? Brojol nanti ya? Gak bisa ditahan kalau ibu hamil. Sifatnya kegawat daruratan. Ya harus segera ditahan. Ini ya. Kemudian kelas rumah sakit tidak menggambarkan kompetensi sebenarnya karena tidak ada pembatasan maksimal layanan kesehatan pada masing-masing klasifikasi. Terima ya pasien. Kemudian sebaran distribusi tenaga kesehatan tidak merata, ketersediaan jumlah dan jenis yang terbatas, proses rujukan yang lama, kurangnya komunikasi antar vaskes yang merujuk dan dirujuk. Ini sering terjadi. Tidak ada komunikasi awal. Ya, rumah sakit A dengan rumah sakit B, puskesmas dengan rumah sakit. Tapi kalau puskesmas kita sudah sistem ya, pakai STP ya, surat eligibilitas untuk pelayanan ya, rujukan. Maksudnya ada komunikasi. Ketika dirujuk apa yang harus disiapin, pasiennya stabil atau tidak, di sana ruangnya sudah siap atau belum. Ini yang jadi masalah juga. Sering jadi masalah. Ya. Ini faktor keberhasilan. Rujukan, sistem rujukan berbasis kompetensi. Ingat saya dulu. Yang berpengaruh Pasien bisa jadi perawat. Yang utamanya adalah mutu keselamatan. Yang pertama, kompetensi vaskes yang dituju. Sarana prasarana SDM, alkes, akreditasi, kompleksitas penyakit. Kemudian pemenuhan kebutuhan medis pasien. Kemudian akses waktu, biaya dan ketepatan layanan. Berikutnya, ya, portabilitas, memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Jadi ketika sudah stabil DM di rumah sakit ditangani, boleh dirujuk balik ke puskesmas untuk dilanjutkan pengobatan. Gitu. Kemudian ketika anak kita sekolah di luar ya, anak kita sekolah di Jawa, tinggal lapor aja ke BPJS, kepesertaannya pindah ke vaskes ini sehingga nanti di sana juga mudah digunakan di tempat terdekat di mana dia kos atau dia kuliah. Tinggal kita lapor ke BPJS. Ya. Kemudian pengendalian biaya harus efektif, efisien dengan tetap mempertahankan mutu. Ini rumah sakit yang mungkin perlu kita tahu jenisnya apa saja. Ada rumah sakit Madya, ya. Ada rumah sakit utama, ada rumah sakit paripurna. Madya itu apa? Mampu diagnosis invasif dan intervensi non bedah, misalkan pasang ring, ya, dan trombotektomi, calling, ya, mampu melakukan bedah tumor dasar dan kemoterapi. Untuk ginjal, mampu melayani hemodialisis dan CAPD, mampu melakukan terapi batu saluran kemih dewasa dengan teknik invasif minimal, mampu screening dan diagnosis keganasan neurologi. Kalau rumah sakit kita sudah di posisi di sini saja, maka ini sudah bagus, ya. Ini pemerataan lain rujukan di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini di Kalbar ya. Rumah sakit provinsi kita sudah tipe A, ya. Tipe B-nya Abdul Aziz, yang lain semuanya C. Nanti ke depan akan ditingkatkan lagi kelasnya. Saat ini Ruby ini udah bangun gedung baru ya. Tapi kita belum tahu nanti klasifikasi izin baru karena perizinan itu kalau tempat pindah lokasi maka harus izin baru. Ganti tempat, ganti nama, ya, ganti owner itu harus izin baru. Contoh praktek bidan ya, sudah pindah tempat,
ganti nama praktek mandirinya atau ganti nama PJ-nya, itu harus. Ini jumlah rumah sakit di Kalbar, ya. Kepemilikan pemerintah TNI Polri 33, privat swasta dan yayasan 22, paling banyak di Pontianak. Untuk pelayanan rumah sakit umum 44, rumah sakit umum 11, rumah sakit pertama ada 2, kemudian lulus akreditasi waktu itu 2022 baru 80%. Kita harapkan di 2023 ini semua sudah terakreditasi dan lulus. Ini saya lewatin ini saja. Ini rasio tempat tidur. Ya. Tempat tidur ya, di Kota Pontianak sudah 2,41 per 1000 penduduk. Artinya sudah cukup Bapak Ibu. Standar dari Kemenkes ya itu satu per 1000, satu tempat tidur untuk 1000 penduduk. Kota Pontianak sudah 2,41. Yang paling banyak ini Singkawang nih, 4,72. Mungkin karena tempat tidurnya banyak, jumlah penduduknya tidak sebanyak di Kota Pontianak. Ini terkait untuk rasio tempat tidur ya, WHO, satu tempat tidur untuk 1000 penduduk. Tetapi sebaran tempat tidur masih belum merata. Tempat tidur masih menumpuk di Kota Pontianak dan tertinggi rasionya di Singkawang. Terdapat 10 kabupaten kota dengan rasio tempat tidur kurang dari 1. Di Kalbar ada 14, numpuknya di Singkawang dan Pontianak. Sementara 10 yang lain kekurangan tempat tidur. Ini kemudian terdapat 2 rumah sakit yang berpenghuni tetap, yaitu rumah sakit jiwa. Bapak Ibu, rumah sakit jiwa dalam konsep BPJS itu satu pasien boleh tinggal di situ 6 bulan. Jadi pasien baru sangat susah masuk ke rumah sakit jiwa. Jadi kalau sudah sakit jiwa berat, schizofren masuk rumah sakit itu 6 bulan. Kalau dia keluar langsung diganti, mau masuk lagi yang sakit lagi, nunggu 6 bulan lagi nggak bisa. Ya. Berat. Yang terjadi dinyatakan sudah sembuh, pulang, obatnya paling putus, rumahnya dibakar. Ada kejadian seperti itu. Ada kejadian ya. Ini di Kota Pontianak beberapa tahun yang lalu. Ya, dari sini klinik utama sini ya. Katanya sudah baik, dipulangkan ke rumah, ya, kambuh. Ini jadi masalah. Bapak Ibu, untuk sakit jiwa jangan dianggap remeh. Prevalensi Kalbar itu 8 per 1000. Artinya kalau ada 1000 penduduk, 8 orang sakit jiwa. Boy. Kita punya potensi nggak Bapak Ibu sakit jiwa? Iya, tapi rendah, masih psikosis ya. Paling insomnia, susah tidur karena banyak pikiran ya. Banyak pikiran, banyak masalah, tapi belum sampai ke gangguan jiwa berat. Ya. Oleh karena itu, ya, health is not free from disease. Jadi sehat itu tidak hanya bebas dari penyakit, tapi juga sehat secara mental, secara sosial. Ya, nanti Bapak dari kawal paham. Ya. Sehat tidak cukup sehat dari fisik saja, termasuk ibu hamil. Ibu hamil, ya, ibu yang hamil itu harus diperlakukan istimewa oleh Bapak. Betul Bu? Betul. Bebannya 2, ya. Bebannya 2. Bayangan gendong 9 bulan, betul ya? Asupan gizinya ya harus diperlakukan dengan baik, dengan lembut, ya kan gitu ya. Karena nggak stres. Kalau ibunya stres berpengaruh pada janin.